Gue kaget sih men ya, gue kaget banget cuy sumpah. Tiba-tiba gitu loh, ada banjir lagi loh datang ke Indonesia. Enggak kayak gitu, bukan datang men, maksudnya ada banjir lagi yang melanda Indonesia gitu. Nah hari ini, berita kali ini gitu kan, banjirnya itu melanda NTT ya men ya. Wah anjir, kayak kemarin tuh yang banjir kayak begini tuh di mana, di Kalimantan ya masalah gue men. Dan sekarang ada di NTT men. Gue jadi ngeri loh coy ya. Bentar-bentar loh bencana, ya ampun dah. Kayak gue jadi aneh men, lama-lama saya menjadi orang-orang yang berpikiran seperti negara yang kurang iman, di situ datang bencana. Anjing, gue nggak kayak gitu sih, tapi maksudnya lama-lama kepikiran kayak gitu men. Maksudnya kayak negara-negara yang kurang taat gitu kan kepada Tuhannya masing-masing, nggak mesti Islam gitu. Maksudnya semua agama terhadap Tuhannya masing-masing dan tidak taat, jadi datang bencana gitu. Gue jadi mikir kayak gitu bos. Jadi terlalu religius bangsul, tapi emang kayak aneh aja gitu loh men. Akhir-akhir banyak banget bencana datang ke Indonesia gitu. Dari banjir lah, inilah itu, banyak banget sumpah dah. Yo, halo man, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya. Oke teman-teman, kali men mungkin gua nggak bakal semangat banget di sini karena di sini kita bakal membahas berita duka yang dimana ada banjir yang melanda NTT, Nusa Tenggara Timur gitu ya. Bisa. Maksudnya gue nggak lupa itu kepanjangannya, Nusa Tenggara Timur, nggak lupa men ya. Oke, jadi di sini gue dapat berita nih baru aja gitu kan. Kemarin sih sebenarnya, nggak salah gue, dan banjir itu bener-bener banjir yang besar gitu loh. Dan gue kaget banget ketika dengar banjir ini gitu, karena gue kira udah selesai lah di Kalimantan gitu, dan tiba-tiba ada banjir dari NTT men. Dan BTW teman-teman gue juga banyak dari NTT coy. Gue jadi takut gitu loh. Guys, kalian semua yang dari NTT gitu kan, stay safe ya, jangan sampai ada kenapa-kenapa. Gue tuh khawatir banget sumpah dah. Gue kepikiran anjir, banjir itu tuh wah gila men, banjir itu versi kecil tsunami lah gitu kan. Tapi banjir aja udah bisa membunuh banyak orang loh men. Tapi ya gimana ya, makanya gue bilang tolonglah jaga diri kalian ya men ya. Sumpah gue khawatir cuk, sumpah dah. Oke, kali ini kita bakal lihat dulu gimana kronologi banjirnya, karena gue belum tahu sama sekali berita gimana. Kita bakal langsung aja ke YouTube-nya cuy, let's go. Oke men, sekarang kita udah ada di YouTube-nya, dan di sini kalian bisa banyak banget nih berita-berita yang beredar ya tentang banjir ini gitu kan. Dan di sini kita bakal nonton satu video tentang Kompas TV lah ya, tentang banjir inilah gitu. Langsung kita play men, coba ya kita langsung play aja. Dan betul ini judul kami bisa baca, 3 kecamatan terdampak banjir bandang di NTT, 41 warga meninggal dunia, innalillahi ya Allah, 27 warga hilang men. Oke, coba kita denger deh. Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Adonara, membuat banyak warga mengungsi. BPBD NTT menyatakan sedikitnya 41 orang meninggal dunia akibat banjir. Itu 40 orang tuh udah angka yang gede loh men menurut gue. Dari visual amatir warga, banyak warga terdampak banjir yang mengungsi ke rumah kerabat mereka. Seperti di desa Waiwerang dan Waiburak di Kecamatan Adonara Timur yang terdampak banjir. Warga berharap bantuan dari pemerintah setempat segera datang. Sementara itu di beberapa wilayah terdampak banjir, listrik dilaporkan padam. Ya iyalah, banjir udah segede itu coy. Tuh kan, ya Allah, banjirnya hampir-hampir mirip men kayak Kalimantan sumpah. Yang kayak kemarin dalam itu loh. Visual yang direkam oleh warga ini saudara memperlihatkan kondisi permukiman warga yang rusak diterjang banjir bandang di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Mobil tangki BBM dan jembatan ikut tersapu banjir yang terjadi sejak Minggu dini hari kemarin. Gue tuh kadang kebayang men, itu orang-orang tua, nenek-nenek gitu loh, yang udah nggak bisa lari, nggak bisa banyak gerak gitu, tapi kena banjir kayak gitu gimana gitu loh. Kadang kepikiran ke situ loh, gue kasihan men ya, nangis gue anjir lama-lama. Pikiran sama orang-orang yang nggak bisa lari gitu, gimana rasanya men. Banjir bandang itu banjir yang benar-benar kencang banget gitu loh masalahnya. Terdapat 3 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Ileboleng, Kecamatan Adonara Timur, dan Wotan Ulumado. Data sementara BPBD hingga Minggu sore menyatakan 41 warga meninggal dunia akibat banjir. 41 warga aja. Itu gede loh men, angka yang gede loh. Untuk membantu proses evakuasi warga terdampak banjir, tim Basarnas Maumere bersiap untuk bertolak dari Pelabuhan Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Oke, berarti udah ada bantuan-bantuan juga lah dari tim SAR lah gitu kan. Oke, kita udahin dulu nonton videonya, dan di sini kita bakal langsung aja baca berita terbaru nih. Kalau di sini kita lihat nih 41 warga gitu kan. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini men, ya Allah, ini baru jam 5 tadi, jam 4 jam 5 bener jam 5 tadi gitu kan sore. Kalian bisa baca men judulnya. Kronologi banjir bandang di
Flores Timur yang tewaskan 68 orang, Bor. Ya Allah. Tadi kita baca 40 orang nih, 40 orang kita ngomong nih. Sekarang udah 68 orang anjir. Kita nggak tahu besok ada berapa orang lagi ditemukan tewas gitu. Ya Allah ya Rabbi. Coba kita baca ya men ya. Nah, nih NTT pada Minggu hari Minggu kemarin gitu loh. Pada pukul 1, ya ampun itu 1, men, pukul 1 malam. BNPB menjelaskan banjir bandang tersebut disebabkan oleh badai berkekuatan besar yang memicu cuaca buruk yakni siklon tropis Roja. Oke. Peringatan BMKG sejak 3 April telah ada peringatan dini siklon. Oh, udah peringatan loh men ya. Dengan ketinggian gelombang 2,5 sampai 4 meter tidak hanya di wilayah timur tapi juga udah ada peringatan. Oke, imbau tidak berlayar. Oh, setelah peringatan imbau tidak berlayar. Raditya melanjutkan BNPB dan BMKG telah memperingatkan masyarakat untuk tinggal di wilayah pesisir ada peluang untuk terjadi gelombang tinggi. Pihaknya juga mengimbau perahu dan kapal untuk tidak memasakkan aktivitas pelayaran. Berarti udah diimbau nih, tapi mungkin ada yang tidak mungkin nggak mendengar gitu gimana, gue juga nggak paham. Tapi intinya lumayan banyak loh men, 68 orang tuh kalau misal nggak diimbau tuh kayaknya bakal lebih banyak lagi gitu. Tapi alhamdulillah di sini udah diimbau ternyata men ya. Hujan besar terjadi Minggu 44 dini hari gitu. Ya ampun, hujannya gede banget kayak tuh. Setelah datang peringatan hujan besar yang dipicu siklon tropis Roja kemudian terjadi di NTT. Menurut data hujan yang menengah hingga tinggi sehingga menyebabkan banyak kerusakan dan korban jiwa gitu kan. Dan ya men, kalau misal kalian pengen lihat nih ada satu jembatan yang runtuh. Ya ampun nih, kalian bisa lihat nih ya. Coba kita hidupin suaranya. Habis. Jembatan lama habis. Jembatan lama habis. Lu bayangin anjir sampai roboh loh. Ini sekeras apa banjirnya anjir dah. Itu jembatan besi gitu loh sama aspal bisa hancur. Ya Allah, lu bayangin kalau misal lu kena banjir ini. Ya ampun. Ini nih. Ini sebelum hancur nih kayaknya. Itu beton loh men ya, itu beton dinding loh. Tapi bisa hancur sama air, cok. Gue nggak kebayang anjir kalau gue di sana gimana. Selamat pagi. Tapi orang-orangnya malah ketawa, bos. Kenapa Anda ketawa, bego? Anda itu sedang ada bencana, anjir dah, kesel juga. Tapi alhamdulillah ya men, berarti mereka tuh meskipun ada bencana tuh nggak ngedown banget. Karena kalau misalnya kita ada bencana kita ngedown banget, itu malah ujung-ujungnya nggak baik ya men, buat kesehatan kita juga gitu. Oke, gitulah intinya cuy ya. Dan di sini kita baca nih detik-detik ambruknya jembatan penuh sejarah. Oh jadi ini jembatan lama, benar jembatan lama ya. Jembatan penuh sejarah tersebut diabadikan warga sekitar gitu. Padahal jembatan ini merupakan saksi bisu sejarah karena diresmikan oleh Jenderal Ahmad Yani beberapa hari sebelum terjadi peristiwa G30S. Oh gitu. Air banjir menggerus jembatan Benenain yang menjadi transportasi masyarakat hingga miring. Jembatan yang berada di desa Hai Timur Kecamatan Welingman ini kini tidak bisa dilalui karena di waktu akan roboh melihat kondisi jembatan yang sudah sangat miring. Oh ada 2 jembatan berarti ya. Ini jembatan 1 nih yang masih miring gitu, dan satu lagi yang udah roboh nih. Ini jembatan yang ini bukan jembatan bersejarah kayaknya ya cuy ya. Yang jembatan bersejarah tuh yang ini nih. Sampai miring loh cok, sampai miring ya men ya. Di desa Frogmodok 5 dusun terendam banjir dengan ketinggian air sekitar 30 sampai 80 cm, hampir 1 cm. 30 sampai, oh iya berarti hampir 1 meter lah men ya. Desa Lamunur juga ada 5 dusun yang terendam dengan ketinggian air kurang lebih 30 sampai 60 cm. Sementara di desa Wederok sebanyak 8 dusun terendam banjir. Banyak banget sumpah, ada ketinggian airnya juga 20 sampai 50 cm ya men ya. Tidak ada korban jiwa nih kalau di sini nih. Tapi barusan gua baca berita sudah ada korban jiwa nih yang di sini nih. Nah, berarti emang udah ada korban jiwa ya, 68 korban jiwa. Gila ya Allah. Oke lah guys, mungkin sekiranya kita bahas berita, kita bakal langsung aja ke pendapat gua men. Let's go. Oke men, jadi kita udah siap nonton beritanya dan juga kita bahas beritanya. Dan di sini gue pengen bilang lah sama kalian semua gitu ya, kita nggak ada yang tahu men ya, kita nggak ada yang tahu bencana itu kapan datangnya gitu kan. Jadi makanya bersiap-siap lah gitu. Gak ada yang tahu men, bencana kapan aja bisa datang gitu. Padahal ya setahu gue nih ya, hujan-hujan deras itu biasanya di bulan-bulan yang ada ber-bernya gitu, kayak September, Oktober, Desember gitu. Tapi sekarang hujan-hujan deras malah terjadi di bulan-bulan seperti ini yang seharusnya tidak terjadi gitu. Setahu gue kayak gitu ya men ya. Apa ini siklus cuaca udah berbeda atau gimana, nggak tahu juga ya men.
men, apa jangan-jangan sudah dekat kiamat. Gak, maksud gue tuh kayak biasa kayak gitu loh, tapi ya ini udah terjadi gitu kan. Jadi gue himbau lah buat kalian semua, tolong men ya, tolong hati-hati gitu, misalnya jaga-jaga diri gitu loh. Gue khawatir banget loh sama saudara-saudara gue di sana gitu kan. Ya sama-sama se-Indonesia gitu kan, kerabat-kerabat kita gitu yang sedang mengalami bencana di sana. Semoga diberi kekuatan lah gitu kan, dan semoga nggak banyak lagi korban jiwanya, amin. Semoga segitu aja korban jiwa udah selesai gitu, jangan sampai ada lagi gitu, amin ya Allah, amin gitu kan. Dan juga mena sekali lagi gue bilang gitu, kalau misalnya ada himbauan atau apa itu langsung aja ngungsi gitu loh, karena bahaya banget kalau misalnya himbauan tuh nggak diikuti dengan gerakan gitu aja, kayak dihimbau doang, kayak wah ini bakal ada terjadi hujan besar tapi nggak ada yang ngungsi. Nah itu bahaya gitu. Gue nggak tahu nih apakah emang ada yang ngungsi atau enggak sebelum terjadi gitu kan, karena kata udah ada himbauan tapi ternyata masih ada korban jiwa, berarti masih ada yang tidak tidak mengungsi dengan cepat lah gitu men. Oke, tapi ya overall gue bilang pray for NTT, semoga cepet surut airnya, semoga nggak ada lagi korban jiwa, amin. Dan semoga buat Indonesia kita gitu kan, jangan sampai ada bencana lagi lah men ya. Sumpah gue tuh bukan apa men, gue bikin konten ini bukan untuk senang-senang doang, bukan gitu loh. Gue juga pengen bilang sama kalian, kalau misalnya ada link-link donasi bisa komen di bawah, bakal gue pin nanti ya. Kalau misalnya ada link-link donasi untuk NTT bisa komen di bawah men, bakal gue pin dan gue bakal share ke kalian semua biar kalian bisa donasi ke NTT gitu kan. Yaudah guys ya, mungkin sekitar video gue, jangan lupa subscribe dan bye bye.